Assalamualaikum. Halo sahabat traveling. Ketemu kembali di YouTube Ayah Traveling. Saluran channel traveling yang detail yang membahas seputar review hotel, villa, dan berbagai macam tempat wisata. Ikutin terus perjalanan Ayah Traveling secara virtual melalui YouTube Ayah Traveling. Dan pastikan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya para sahabat traveling. Kita ke puncak lagi yuk para sahabat traveling. Kali ini, Ayah Traveling akan mereview salah satu tempat wisata yang masih terbilang baru di daerah Puncak Ciloto Cianjur. Namun, dikarenakan berbagai wahana yang menarik di sana dan yang kekinian yang dipublikasikan melalui media sosial, membuat pengunjung yang penasaran dan mendatangi lokasi ini. Begitupun Ayah Traveling. Oke, ikutin terus ya perjalanan Ayah Traveling. Nah, di depan nanti ya sebelum rumah makan Bumi Aki, kita akan putar balik ke kanan karena ada lokasi nanti akan di sebelah kiri para sahabat traveling. Ya, jadi sebelum rumah makan Bumi Aki, kita akan putar balik. Nah, dari putaran balik ini kurang lebih sekitar 3 kiloan para sahabat traveling. Nanti posisinya ada di sebelah kiri. Nah, sebentar lagi kita akan sampai nih para sahabat traveling. Nah, sudah terlihat pelangnya tuh ya, cukup besar ya. Sea Village di sebelah kiri jalan. Oke, kita telah sampai para sahabat traveling. Nah, ini parkirannya para sahabat traveling. Ya, ini parkiran luar ya para sahabat traveling. Jadi parkiran luar di Sea Village ini ada parkiran luar dan parkiran dalam. Nah, parkiran luarnya cukup luas para sahabat traveling. Jadi ini bisa muat untuk bis, bisa kendaraan pribadi juga ya. Dan parkirannya cukup nyaman karena posisinya tuh sudah dibeton para sahabat traveling. Oke, kita masuk dulu. Kita cari parkir dulu ya para sahabat traveling ya. Kita nyari yang lokasinya agak sedikit adem ya para sahabat traveling. Oh iya, kita kalau pengen ke Sea Village-nya ya, kalau mobil kita parkir di luar, kita bisa naik buggy car ya. Naik buggy car ini gratis para sahabat traveling, jadi emang sudah disediakan oleh Sea Village. Tapi traveling sarankan kalau misalkan para sahabat traveling pengen menginap di Sea Village ya di glampingnya, itu kita lebih baik parkir mobilnya atau kendaraannya di parkiran dalam ya para sahabat traveling. Jadi di Village itu ada parkiran luar sama parkiran dalam. Parkiran luar biasanya untuk pengunjung yang hanya PP nih, yang hanya ingin berwisata saja para sahabat traveling. Tapi kalau untuk parkiran dalamnya itu biasa digunakan untuk pengunjung yang benar-benar pengen menginap nih di glampingnya. Nah kebetulan ya di hari ini gue tuh pengen menginap para sahabat traveling. Jadi penasaran sama glamping yang ada di Sea Village.
Nah, wisata Sevelet ini ya para sahabat traveling itu tuh terletak ya di dataran tinggi Kabupaten Cianjur, tepatnya berada di kaki pegunungan Pangrango. Lokasi yang strategis inilah tuh yang membuat pemandangan dan sekitar area masih sejuk dan asri para sahabat traveling. Dan luas kawasan wisata ini tuh kurang lebih sekitar 1,3 hektar para sahabat traveling. Tetapi wahananya terbilang sangat lengkap dan instagramable banget. Makanya traveling penasaran nih. Ya, ingin berkunjung ke sini para sahabat traveling. Nah, kebetulan si Velet ini ya, ini tuh merupakan objek wisata yang masih sangat baru para sahabat traveling karena didirikan pada tahun 2019. Gitu, oke. Kita coba ambil tiketnya dulu. Nah, ini harga glampingnya ya para sahabat traveling kalau para sahabat traveling pengen menginap di sini. Tapi bagi pengunjung yang ingin masuk aja nih ya, yang ingin wisata saja para sahabat traveling, untuk menikmati pemandangan saja, maka tiket masuk harus dibayar sekitar 25.000 sampai 40.000 per orang para sahabat traveling. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kita bisa PP, bisa juga menginap di sini para sahabat traveling. Nah, ini lokasi atau keadaan di sekitarnya para sahabat traveling, ya. Pemandangannya di depan sana ada Gunung Pangarango, ya. Hawanya cukup sejuk para sahabat traveling di sini. Cukup sejuk, cukup bersih juga. Ya, pemandangannya plong. Jadi untuk para sahabat traveling yang ingin jalan-jalan hanya sekedar mencuci mata ya, ini lokasi terbaik juga sih. Ya, menurut Ayah Traveling, para sahabat traveling. Iya, oh iya, untuk lokasi ini tuh tidak ramai ya untuk pengunjung yang memakai kursi roda para sahabat traveling, karena banyak anak tangga di sini, gitu. Terutama juga untuk yang orang tua, ya untuk manula. Jadi untuk ke lokasi ini tuh tidak disarankan ya para sahabat traveling karena banyak anak tangga yang harus dilewati di sini para sahabat traveling. Jadi tetap harus hati-hati ya dan dalam pengawasan. Nah, ini beberapa tipe glamping yang ada di Sevilet para sahabat traveling. Jadi di Sevilet itu tuh ada tipe glamping yang superior sama yang deluxe para sahabat traveling. Itu. Terus kalau pengen yang tipe lain juga ada tipe keong di sini para sahabat traveling. Wah, ya sejuk banget ya dengan hamparan hijau pemandangan yang luas di sana. Nah, ini beberapa tipe glampingnya para sahabat traveling. Kalau ini tipe deluxe ya. Nah, depan sana juga ada beberapa toko ya yang jual makanan para sahabat traveling, yang jual kopi untuk nongkrong-nongkrong ya bersama keluarga atau bersama pasangan. Oh ya, di sini ada beberapa objek wisatanya para sahabat traveling. Ya, di sini itu tuh untuk anak-anak atau untuk pengunjung objek wisatanya ada Skynest, Skybike, ada Skytree juga di sini, ada Skywings, ada helikopter, ada balon udara, ada Flying Fox, ya, dan sama paintball para sahabat traveling. Jadi cukup lengkap sih. Kalau untuk family atau anak-anak atau pengunjung yang ingin mencoba wahana-wahana yang ada di sini para sahabat traveling. Tapi setiap wahana itu berbayar ya para sahabat traveling. Jadi tiketnya tidak terusan gitu. Nah, kebetulan kita coba ke glampingnya para sahabat traveling ya.
karena sini juga gue menginap. Jadi coba kita lihat yuk glampingnya seperti apa sih dalamnya. Nah kebetulan pada saat gue kesini tuh gue dapet tipe glamping yang superior para sahabat traveling, karena sudah full bucket semua. Jadi ya seadanya aja lah gitu kan. Dan tipe superior ini juga sepertinya juga kayaknya menarik sih. Biarpun tidak terlalu besar, tapi banyak diincar orang nih para sahabat traveling. Jadi harus jauh-jauh hari ya kalau pengen booking untuk menginap di Sea Village ini para sahabat traveling. Oh iya, di setiap tempat glampingnya itu biasanya ada pos ya, ada pos yang menjaga para sahabat traveling. Jadi pengunjung umum itu nggak bisa masuk ke tempat menginapnya atau glamping yang disediakan di sini, karena untuk tipe glamping ini itu biasanya untuk pengunjung yang benar-benar ingin menginap. Jadi nggak bisa nih sembarangan orang bisa masuk ke lokasi penginapannya para sahabat traveling, karena ada yang jaga ya, di situ ada posnya. Di setiap glamping itu, setiap tempat penginapan tuh ada pos pegawai yang menjaga di situ. Itu. Nah, oke. Kita masuk ya para sahabat traveling. Nah, ini tipe superior. Nah, tipe superior kondisinya seperti ini para sahabat traveling ya. Nah, ini dapurnya ya. Nah, ini adalah dapur kitchen set yang ada di glamping tipe superior para sahabat traveling ya. Ada air mineral, ada gelas, ada kompor, ada kopi teh gitu kan. Nah, ini kamar mandinya para sahabat traveling. Kamar mandi cukup bersih ya, cukup wangi. Nah, ya toiletnya bersih banget. Terus ini juga ada shower air panasnya, jadi nggak perlu khawatir para sahabat traveling kalau pengen mandi itu kedinginan, nggak perlu khawatir karena sini juga ada shower air panasnya. Nah, ini ada beberapa air mineral, ada gelas. Ini ada teh, kopi gula, ada kompor, ya tempat cuci piring. Nah, ini beberapa lemari yang disediakan di sini untuk naruh sendal atau sepatu ya para sahabat traveling ya. Oke, kita masuk ke ruang tempat tidurnya. Nah, ini ada inilah kondisi atau keadaan tempat tidurnya para sahabat traveling. Ya, kebetulan ini tipenya tipe tempat tidur tuh king size. Ya, cukup untuk 3 orang. Cukup bersih, cukup nyaman. Kebetulan juga dia ruangannya itu nggak ber-AC ya para sahabat traveling ya, karena kondisi cuaca di sini atau udara di Seville ini cukup sejuk, jadi emang nggak pakai AC dia. Ini ada balkonnya para sahabat traveling. Ya, jadi bisa untuk duduk-duduk santai sambil melihat pemandangan sekitar para sahabat traveling. Oh iya, untuk para sahabat traveling membawa anak kecil itu harus dijaga ya. Karena balkonnya ini tralisnya nggak terlalu rapat, jadi harus hati-hati para sahabat traveling. Ini tempat tidur utama apa namanya dapurnya tadi sudah dijelaskan juga di awal ya para sahabat traveling ya. Ini tempat tidurnya cukup nyaman, cukup bersih, cukup wangi. Ini toiletnya tadi ya, ada shower air panasnya juga. Terus juga disediakan handuk sama perlengkapan mandi ya para sahabat traveling ya. Kayak sampo, pasta gigi, sikat gigi, sama sabun. Oh ya, di sini juga bisa panggang-panggangan para sahabat traveling karena disediakan tempat panggang ya. Gitu. Jadi biasanya juga di sini juga dapat apa namanya? Jagung ya sama sosis gitu. Jadi sudah disediakan nih gitu untuk para sahabat traveling yang pengen menginap itu dapat jagung sama sosis sama roti bakar. Nah, ini tipe keong para sahabat traveling. Ini adalah glamping tipe keong. Kalau tipe keong ini kamar mandinya dia nyampur ya. Kamar mandi berada di luar, tapi setiap tipe keong itu satu kamar mandi para sahabat traveling. Biarpun kamar mandi di luar, tapi dia tuh biasa satu apa namanya? Satu tipe untuk satu orang.
Nah, ini adalah masjidnya atau musolanya para sahabat traveling, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan para sahabat traveling datang di hari Jumat, ini tuh infonya ada Jumatannya juga para sahabat traveling, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Ya, musolanya cukup besar, cukup bersih para sahabat traveling. Jadi bagi para sahabat traveling yang muslim gak usah khawatir ya. Itu. Oh iya, di atas sana ada kopi kabut para sahabat traveling, ya. Nah, ini kita coba sarapan pagi dulu ya para sahabat traveling. Nah, untuk sarapan paginya ada apa kira-kira? Nah, ini kondisi restorannya. Nah, ini dia sarapan paginya para sahabat traveling, ya. Ada nasi uduk, dia ada telur, ada daging ayam, ya, dengan beberapa minuman seperti jus sama air putih, ada roti ya, ada buah, ada kopi, teh. Nah, jadi ini menunya para sahabat traveling, ya. Nah, ini salah satu tempat ngopi yang hit juga nih di Sevilet para sahabat traveling. Biasanya pengunjung yang PP itu biasanya tuh pengen ngopi doang di sini. Namanya Kopi Kabut para sahabat traveling. Gitu. Jadi sambil ngopi sambil melihat pemandangan pegunungan Pangrango ya. Gitu. Oke, para sahabat traveling, mungkin itu aja ya. Beberapa review atau sedikit review tentang Seviles dari Ayah Traveling. Semoga membantu. Jadi kalau untuk sahabat traveling yang penasaran, bisa langsung berkunjung ke Sevilesnya langsung ya, para sahabat traveling ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.